Jadi cukup menggunakan satu pupuk ini saja. Ini saya rasa udah cukup ya untuk memenuhi semua kebutuhan, baik dari tunas, batang, akar, kemudian buah, serta ketahanan tanaman ya sahabat tani. Bentuknya dia itu kristal, tapi ketika dimasukkan dalam air dia langsung mencair, jadi kayak pupuk cair lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat sataniku semua dimanapun berada. Oke ya, berjumpa lagi bersama saya Samsul Ma'arif di channel Belajar Organik ya. Hari ini tepat usia tanaman cabai saya ini 60 hari setelah tanam ya sahabat tani, dan untuk kondisinya sudah mulai masuk fase pembuahan ataupun fase pengisian buah ya sahabat tani. Nah, untuk kondisinya sahabat tani bisa dicek, ini bunga-bunganya yang di bagian atas terus bermunculan, kemudian yang semakin ke bawah itu kita bisa melihat untuk hasil buahnya ya. Nah ini, dan untuk buah yang pertama ini juga sudah mulai besar-besar. Kemudian untuk kemunculan bunga itu kebanyakan double-double, bahkan ini ada yang 3 ini sahabat tani. Nah ini 3 ya, jadi dia muncul 3 kemudian jadi 3 juga ya sahabat tani. Nah sudah rata. Nah kemudian untuk tinggi tanaman ini sekitar 165 cm ya, ini sudah hampir menyamai tinggi saya. Ini di usia 67 hari ya, ini untuk tinggi tanamannya. Nah oke ya para sahabat-sahabat taniku semua, jadi tanpa berlama-lama ya, jadi di usia 67 hari setelah tanam, ini adalah jadwal saya melakukan pemberian untuk memaksimalkan pembuahan ya sahabat tani. Jadi pemberian nutrisi melalui semprot yang bertujuan untuk memaksimalkan buah ya, jadi agar supaya buahnya ini tidak mengkirut ya. Biasanya kan tetap tanaman cabai bisa berbuah, tapi buahnya itu terkadang mengkirut ataupun kurang berbobot ya sahabat tani. Nah maka dalam video kali ini saya akan membagikan ilmunya kepada para sahabat tani semua, dan sekaligus saya mempraktekannya ya untuk penyepraian. Jadi nutrisi yang diberikan melalui penyepraian ya untuk memaksimalkan buah, jadi agar supaya buahnya itu tidak kempot, tidak mengkirut. Dan juga penyepraian kali ini juga bertujuan untuk mencegah kerontokan bunga yang muncul ini ya sahabat tani. Jadi sekaligus kita melakukan pengisian buah seperti ini, memaksimalkan buah, sekaligus juga kita menjaga agar supaya bunganya ini tidak rontok ya sahabat tani. Nah apa saja itu untuk bahannya? Jadi yang pertama di sini saya menggunakan nutrisi dengan merek Fortimax ya sahabat tani, mereknya Fortimax. Ini adalah merupakan pupuk perangsang bunga, perangsang buah, dan juga pelebat buah ya sahabat tani. Nah kemudian ini adalah pupuk yang dilengkapi dengan anti rontok ya sahabat tani. Nah kemudian untuk kandungannya ini sangat lengkap sekali ya sahabat tani. Nah maka untuk hari ini saya tidak memberikan ataupun menggunakan bahan terlalu banyak ya, karena satu pupuk ini saja ini sudah sangat melengkapi ya. Seperti contohnya di dalam kandungannya ini ya, ini ada nitrogen 6%, fosfat 17,5%, kalium 35%, magnesium 1%, kemudian dilengkapi dengan unsur-unsur mikro ya sahabat tani, seperti boron, mangan, besi, zinc, kemudian kupri ya sahabat tani, dan juga ini ada tambahan asam aminonya juga ya sahabat tani. Nah ini, jadi cukup menggunakan satu pupuk ini saja, ini saya rasa udah cukup ya untuk memenuhi semua kebutuhan, baik dari tunas, batang, akar, kemudian buah, serta ketahanan tanaman ya sahabat tani. Ini sudah lengkap dalam satu pupuk ini sahabat tani. Nah maka dalam penyepraian kali ini saya menggunakan 3 bahan ini saja ya sahabat tani. Jadi yang pertama yaitu nutrisi untuk fase generatif, yaitu untuk memaksimalkan pembungaan dan juga pembuahan ya. Jadi ini adalah merupakan pupuk perangsang bunga, buah, dan juga pelebat buah ya sahabat tani. Juga ini adalah pupuk anti rontok ya sahabat tani. Jadi untuk kebutuhan fase generatif baik dari segi makro maupun mikro itu sudah tercukupi dalam satu pupuk ini ya sahabat tani. Nah ini, maka saya tidak menambahkan bahan-bahan yang lain.
Nah, kemudian di sini juga ada tambahan ekstra suplemen ya, yaitu asam amino, sahabat tani. Nah ya, tapi di sini saya pada saat musim kemarau seperti ini memang ini adalah merupakan salah satu metode yang wajib ya, sahabat tani. Jadi saya maksimalkan di dalam penanaman tanaman itu untuk penggunaan asam amino. Maka di sini saya menambahkan dalam penyebaran kali ini yaitu asam amino ya, sahabat tani. Di sini saya memakai merek Ambition ya, sahabat tani. Jadi ketika tanaman kita itu fase generatif, itu energi yang dikeluarkan itu banyak sekali, apalagi pada saat musim kemarau. Nah, maka agar supaya tanaman saya itu tetap segar bugar, tetap hijau, daunnya tidak rontok, bunganya tidak rontok, maka saya tambahkan, maksimalkan juga untuk penggunaan asam amino. Nah, kemudian di sini saya tambahkan juga itu insektisida yang bersifat akarisida ya, yaitu merek Samite 135 EC. Nah, ini bahan aktifnya Pyridaben. Ini untuk pencegahan dan juga pengendalian hama tungau ya, sahabat tani. Jadi di hari ini saya sekaligus melakukan pencegahan dari serangan tungau ya, sahabat tani. Jadi alhamdulillah sampai dengan saat ini untuk serangan tungau belum ada. Maka agar supaya tidak mendapatkan serangan tungau, maka saya rutin rolling dengan pestisida lain untuk mengaplikasikan akarisida Samit ini ya, sahabat tani. Nah, oke, selanjutnya kita menuju ke cara pengaplikasian ataupun dosis takaran untuk pengaplikasian ketiga bahan ini ya, sahabat tani. Nah, oke, para sahabat tani semua, seperti biasa di sini saya menggunakan tangki andalan saya, tangki rakitan ya, dengan kapasitas 16 liter. Selanjutnya kita menuju ke cara penakaran dosisnya ya, sahabat tani. Nah, di sini yang pertama yang saya masukkan yaitu pupuk Fortimax-nya ya, pupuk perangsang bunga, buah, dan juga pelebat buah ya, sahabat tani. Nah, kemudian disertai juga anti rontok ya, sahabat tani. Di sini untuk dosis tertera di dalam kemasan yaitu untuk penyemprotan itu 1-2 gram ya. Itu per 1 liter air. Jadi cukup irit sekali. Jadi per tangki 16 liter ini itu kita hanya memerlukan 16 gram saja ataupun 2 sendok makan. Nah, agar supaya lebih maksimal itu bisa diberikan 2 gram ya. Berarti sekitar 32 gram per tangki 16 liter ya, sahabat tani. Nah, di sini saya memakai dosis yang 2 gram ya, agar supaya tanaman saya lebih maksimal untuk pembuahannya ya, sahabat tani. Jadi di sini saya memerlukan 32 gram. Tapi di sini dalam pengaplikasian saya menggunakan yang 2 gram ya, sahabat tani, agar supaya bisa lebih maksimal lagi untuk produksinya ya, sahabat tani. Nah, jadi berarti 2 gram per tangki 16 liter yaitu sekitar 32 gram ya. Nah, tapi saya tidak mau ambil pusing, tidak mau pakai timbang-timbangan, jadi saya hanya menggunakan kira aja. Nah, perkiraan saya per sendok makan ini yaitu sekitar 8 gram. Nah, maka saya di sini saya menggunakan 4 sendok makan per tangki 16 liter ya untuk dosisnya. Nah, sahabat tani bisa juga menggunakan 2 sendok makan. Tapi saya di sini saya menggunakan 4 sendok ya. Nah, kita masukkan 4 sendok makan ya. 1 2 3 4. Nah, sahabat tani semua, saya sukanya memakai pupuk Fortimax ini. Jadi dia itu bentuknya itu kristal seperti ini. Kristal ya, sahabat tani. Dia bubuk kristal. Tapi ketika dimasukkan dalam air bisa dilihat tuh, sahabat tani. Dia langsung menyatu dengan air ya, langsung homogen tuh. Padahal ini belum saya aduk sama sekali, baru saya masukkan. Dan langsung 100% larut ini dalam air. Oke, sahabat tani semua, setelah kita masukkan pupuk Fortimax tadi, selanjutnya kita masukkan asam amino. Nah, untuk asam aminonya ini per tangki saya menggunakan 30 mili ya, sahabat tani semua. Jadi 30 mili per tangki 16 liter. Nah, ini untuk memaksimalkan imunitas, memaksimalkan energi, agar supaya ketika dia itu bekerja itu energinya bisa maksimal. Nah, oke, selanjutnya untuk Samit. Nah, jadi 1 tutup Samit ini sudah cukup ya untuk pencegahan hama tungau. Yang penting kita rutin untuk pengaplikasinya di rolling ya. Jadi setelah kita mengaplikasikan pestisida untuk hama trip, kita rolling. Jadi penyempraian berikutnya untuk pencegahan hama tungau ya. Jadi seperti itu ya para sahabat tani semua. Nah, oke, selanjutnya setelah kita masukkan semua bahan tadi, jadi 3 bahan dalam penyebaran kali ini, selanjutnya kita lakukan pengadukan. Diaduk sampai merata ya untuk pestisida dan juga asam aminonya. Tapi kalau untuk pupuk Fortimax-nya tadi sudah larut ya, jadi belum diaduk aja dia sudah langsung larut. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita masukkan ke tangki sprayer.
untuk kita lakukan pengaplikasian ya sahabat tani semua. Dan untuk penyepraian kita usahakan tipis-tipis saja agar supaya kebutuhannya tidak boros. Kemudian untuk nozzle-nya usahakan ya, untuk partikel yang dikeluarkan itu harus lebih mengkabut ya sahabat tani, agar supaya penyerapan unsur hara bisa maksimal. Kemudian untuk penggunaan pestisidanya itu bisa tepat sasaran ya sahabat tani, itu juga merupakan kunci. Jadi nozzle-nya usahakan yang sengabut mungkin. Nah, kita aplikasikan secara merata dari bawah sampai atas, tipis-tipis saja, yang penting rata. Kemudian untuk interval pengaplikasian itu pokoknya kalau penyepraian insektisida itu lihat kondisi ya. Kalau untuk perawatan itu 5 hari sekali, tapi kalau untuk pengendalian misalkan ada serangan, jangan menunggu interval datang, langsung aja kita kendalikan ya, daripada menyebar kemana-mana. Nah, kemudian untuk nutrisi pembungaan, pembuahan, dan juga asam amino itu usahakan 5 hari sekali ya, paling lambat itu seminggu sekali untuk pengaplikasiannya. Jadi agar supaya bunganya tidak terputus, buahnya tidak terputus, pertumbuhannya tidak terputus, itu usahakan untuk penyepraian nutrisi itu 5 hari sekali, ataupun paling lambat itu seminggu sekali ya sahabat tani. Nah oke, semoga ilmu yang saya bagikan dalam video hari ini bisa bermanfaat untuk para sahabat tani semua. Nah oke sahabat tani semua, selanjutnya jika ada pertanyaan, ada yang belum paham mengenai hal apapun yang saya bagikan dalam video, silakan sahabat tani tulis saja di kolom komentar, nanti akan segera langsung saya jawab ya sahabat tani. Dan untuk keterangan dari produk yang saya pakai kali ini, sahabat tani bisa cek aja di deskripsi video. Di situ saya sertakan baik itu bahan-bahan apa saja yang saya gunakan dalam video, kemudian untuk dosisnya, serta untuk cara mendapatkannya pun saya tulis di deskripsi video. Sahabat tani silahkan cek aja di deskripsi video. Nah selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian, dan juga di sini bukan niat saya menggurui ataupun sok pintar dan juga lebih pintar. Di sini saya hanya berbagi ilmu sesuai pengalaman dengan yang saya alami dan yang saya terapkan di tanaman saya langsung. Selanjutnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.